Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitri Maharani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan teknologi pada masa pandemi yang sangat membantu banyak pihak. Karena seperti yang kita ketahui, semua lembaga belajar seperti sekolah dan universitas harus melanjutkan kegiatan belajar mengajar dari rumah melalui sistem daring. Bentuk pemanfaatan teknologi yang akan saya bahas kali ini adalah Google Classroom. Google Classroom ini dapat diakses melalui laptop, PC maupun telepon seluler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Classroom. Pertama-tama, buka Google dan masukkan akun Google yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat mengakses Google Classroom dengan cara mengetik Google Classroom pada kolom pencarian atau mengklik logo Google Classroom pada tombol titik 9. Tampilan Google Classroom yang muncul akan seperti berikut. Pada sebelah kanan atas terdapat fitur akun Google dan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan akun Google kita. Selanjutnya ada tombol plus yang berfungsi untuk menambahkan kelas yang sudah ada atau membuat kelas baru. Lalu di paling kiri terdapat tombol garis 3 yang terdapat banyak fitur. Yang pertama ada fitur classes untuk menampilkan kelas-kelas yang kita ikuti atau yang kita buat. Lalu ada fitur kalender, fitur teaching yang berisikan kelas-kelas yang diajar dan hal-hal yang harus dilakukan pada kelas tersebut. Lalu ada fitur enroll yang berisikan kelas-kelas yang diikuti dan hal-hal yang harus dilakukan pada kelas-kelas tersebut. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat kelas baru untuk tenaga pengajar. Ini merupakan pemberitahuan bahwa tenaga pengajar tidak membatasi murid-muridnya dalam mengakses fitur-fitur dari Google yang lain. Jadi kita klik checklist dan continue. Selanjutnya kita masukkan nama kelas, bagian kelas, subjek kelas, serta ruangan kelas. Apabila sudah selesai, klik create pada pojok kanan bawah. Lalu tampilan kelas baru akan muncul dengan berisikan nama kelas, bagian kelas, dan kode kelas yang dapat dibagikan kepada murid-murid yang diajar. Selanjutnya ada fitur pemberitahuan. Kita dapat mengetik pemberitahuan yang akan disampaikan di sini. Lalu kita juga dapat menentukan kepada kelas mana saja yang akan kita sampaikan pemberitahuan tersebut. Bisa kepada salah satu kelas yang sedang dibuka atau ke beberapa kelas sekaligus. Atau apabila pemberitahuan tersebut hanya ditujukan kepada beberapa murid, kita juga dapat memilihnya pada kolom sebelahnya. Kita juga dapat menambahkan file pendukung seperti link, dokumen, atau video YouTube kepada pemberitahuan. Setelah itu, apabila sudah selesai, klik post. Pengajar dan murid dapat berkomunikasi melalui komentar. Selanjutnya ada fitur classwork.
Apabila tugas yang diberikan ingin langsung dikerjakan, kita klik assign. Apabila ingin dikerjakannya pada jadwal tertentu, kita klik schedule. Apabila tugas tersebut hanya ingin disimpan, kita klik save draft. Kita tentukan lagi nama kelas yang ingin disampaikan atau murid yang ingin disampaikan tugasnya. Lalu kita pilih cara penilaiannya. Lalu kita tentukan deadline pengumpulan tugas dengan menentukan tanggal dan jam pengumpulan. Kita juga dapat menambahkan topik pembahasan serta rubrik. Kita juga dapat mengetik langsung soal pada tombol create. Apabila sudah selesai, klik assign yang ada di pojok kanan atas. Pada kolom upcoming, di situ merupakan tugas yang kita berikan yang harus dikerjakan. Lalu pada fitur enrolled terdapat fitur to do. Di situ terdapat tugas-tugas yang harus kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan. Di sini tertulis missing, itu berarti tugas yang ada pada fitur tersebut merupakan tugas yang tidak dikerjakan. Dan pada fitur done, itu merupakan daftar tugas-tugas yang telah selesai dikerjakan. Apabila tugas yang telah diselesaikan dikumpulkan terlambat, akan ada keterangan di bawahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara bergabung ke dalam kelas yang sudah ada dengan cara mengklik join kelas pada tombol plus dan mengetik kode yang sudah diberikan oleh tenaga pengajar. Lalu klik join dan kelas yang dituju akan muncul. Berikut merupakan contoh tampilan kelas yang sudah berisikan tugas dan pemberitahuan. Pemberitahuan yang diberikan merupakan materi kelas. Apabila peserta didik mempunyai pertanyaan dapat diajukan melalui kolom komentar. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan tugas yang sudah dikumpulkan, berisikan judul tugas, petunjuk tugas, dokumen pendukung tugas, beserta nilai yang akan diberikan. Tersedia pula dua kolom komentar, yang pertama yang dapat dilihat oleh satu kelas dan juga yang hanya dapat diakses oleh pengajar. Apabila tugas sudah dikumpulkan akan terlihat seperti berikut dengan tulisan turn in dan sudah bisa di-unsubmit, yaitu ditarik kembali apabila ingin mengganti dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Klik fitur add or create, lalu pilih jenis dokumen yang akan dikumpulkan, atau apabila ingin membuat baru, klik create new. Saya akan memasukkan file random. Di sini saya akan menggunakan foto. Lalu klik upload dan tunggu hingga selesai. Tunggu hingga mark as done berubah menjadi turn in, lalu klik turn in tersebut untuk mengumpulkan file dokumen tugas. Apabila tulisan sudah berubah menjadi turn in, itu artinya tugas sudah terkumpul. Namun di sini tertulis turn in late, itu artinya tugas terkumpul melewati waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada fitur people kita dapat melihat
teman sekelas kita yang sudah bergabung ke dalam kelas tersebut. Selanjutnya ada beberapa kelebihan yang kita dapatkan apabila kita menggunakan Google Classroom. Selain itu, terdapat pula kekurangan saat kita menggunakan Google Classroom. Setelah mengetahui fungsi dan keunggulan Google Classroom, membuat aplikasi dari Google ini menjadi pilihan utama banyak lembaga pendidikan lainnya dalam kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi corona saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.